Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia Saraswati dengan NIM 23531074 dari lokal PAI 6C. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar apa, nak? Akidah Bu. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, yang mau izin ke kamar mandi atau WC, Ibu kasih waktu 5 menit. Silakan. Tidak ada, Bu. Tidak ada. Kursinya atau sampahnya yang di bawah tolong diambil, dibuang ya. Dirapikan kelasnya biar kita lebih fokus untuk belajar. Sudah siap? Sudah. Baik, langsung saja Ibu buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Alhamdulillah semuanya sehat. Jadi Ibu Gita silakan anak Ibu Laila untuk memimpin doa sebelum kita mulai pelajaran. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya kami Ibu absen ya. Siapa yang gak hadir, nak? Hadir semua Ibu. Semua. Ya. Kurnia, hadir. Laila, Hadir. hadir. Nihil ya, nak? Ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, materi pertemuan kemarin itu kalian masih ingat tentang iman kepada Allah? Masih lupa. Lupa. Kurnia masih ingat, nak, yang iman kepada Allah apa? Iman kepada Allah itu artinya kita percaya dan meyakini bahwa Allah itu adalah satu-satunya Tuhan yang layak untuk kita sembah, Bu. Iya, benar sekali. Kita mempercayai Allah itu ada dan menanamkan dalam diri kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Esa. Baik, pada pertemuan kali ini, sebelum kita mulai pembelajaran, agar anak-anak semuanya semangat, kita terus semangat dulu. Silakan berdiri. Masih ingat terus semangat? Masih, boleh. Ya, mari kita terus semangat. Tetap semangat. Dirasakan dulu kembali. Baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita belajar tentang meneladani nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup. Ya, benar sekali, yaitu kita singkat dengan Asmaul Husna. Jadi untuk pembelajaran ini tujuannya adalah agar anak-anak dapat memahami sifat dan makna nama Allah yang berkaitan dengan
yaitu ada Al-Alim, Al-Kabir, As-Sami, dan Al-Basir. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajarannya adalah anak-anak dapat menemukan cara menampilkan perilaku percaya diri, tekun, teliti, menjadi pendengar yang baik, dan juga visioner. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga, jadi melalui pembelajaran ini anak-anak dapat membuat poster mengenai sikap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Jadi anak-anak pernah tidak merasa diawasi ketika kita sedang beraktivitas? Pernah? Pernah. Nah, jadi Ibu mau tanya, apa yang dimaksud dengan Asmaul Husna? Nama, kalau di buku nama-nama Allah yang baik. Nama Allah yang baik. Terus Nama-nama Allah yang baik dan benar. ya, sini Bu akan jelaskan. Jadi pengertian dari Asmaul Husna sendiri itu nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah dan juga mulia yang menunjukkan sifat-sifat kesempurnaan Allah. Setiap nama Allah mengandung makna yang baik dan menjadi pedoman bagi manusia untuk mengenal kebesaran Allah serta meneladani nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, Asmaul Husna ini dijelaskan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 180. Di sini silakan Ibu Laila untuk membacakan suratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fa'ud'uhu biha wa zarul ladzina yulhidu fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. Coba kita baca bersama-sama ya, Nak. Ibu yang baca, nanti anak-anak yang mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna. Walillahil asmaul husna Wad'uhu biha. Wadarul ladzina yulhidun. Alladzina yulhiduna fi asma'i. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Yang artinya Sadaqallahul azim. Yang artinya hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama Asmaul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Dalam menyebut nama-namanya, nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Jadi dari ayat ini adalah kita senantiasa bermohon kepada Allah dengan menyebut nama Allah Asmaul Husna dan meninggalkan orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dengan menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan senantiasa mendapatkan balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Kemudian untuk Asmaul Husna yang pertama itu ada namanya Al-Alim, yang artinya
dimaksud alim yang mengetahui adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengetahui segala sesuatu termasuk isi hati kita, masa depan, masa lalu, masa lampau, dan bahkan hal yang nampak maupun yang tidak nampak. Apa contoh sikapnya, Nak? Tidak jujur. Ya, kemudian rajin belajar, tidak sombong, ya, pelit, Ya. Sudah paham Al-Alim? Kita lanjut ke selanjutnya yaitu Al-Khabir. Ya, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala meneliti terhadap apa yang kita kerjakan. Misalnya kita berhati-hati dalam bertindak sesuatu, karena Allah Maha mengetahui segala secara mendalam dan juga teliti hingga hal yang paling kecil. Untuk yang selanjutnya itu ada As-Sami, Maha mendengar. Jadi Allah Maha mendengar segala sesuatu termasuk doa yang kita panjatkan, baik itu secara lirik di dalam hati kita berdoa di sepertiga malam, Allah mendengar apa yang kita doakan. Kemudian yang terakhir itu ada Al-Basir, Allah Maha melihat. Jadi Allah itu Maha melihat segala sesuatu perbuatan manusia. Misalnya anak-anak semua sholat dan rajin ibadah ketika tidak ada yang melihat kita. Jadi Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan anak-anak? Belum, Ibu. Belum. Nah, di sini Ibu ada video. Jadi silakan anak-anak memperhatikan menonton video, karena video ini akan menjawab dari tugas yang akan Ibu berikan nanti, ya. Ya, Bu.
belajar sebagai golongan Nabi Muhammad. Apakah saya mampu buat belajar sebelum orang besar akan jadi urusan dulu. Kemudian kedua, jadi nanti belajar sebelum besok. Kita kalau kita belajar sama-sama. Daripada terus, ya Pak, waktu itu nanti selesai belajar ini aja deh. Dia akan dulu ya. Sudah selesai ya nak videonya? Sudah. Tidak ada pertanyaan atau anak-anak masih ada yang mau ditanyakan terkait materi yang Ibu jelaskan? Tidak, Ibu. Baik, jika anak-anak semua sudah paham, di sini Ibu ada LKPD untuk anak-anak semua menjelaskan ya. Untuk tugas anak-anak. Nah, di sini Ibu akan bagi kelompok, yaitu kelompok 1 itu ada anak Ibu Kurnia, kelompok auditori. Nah, kelompok auditori ini kan anak-anak tadi sudah menonton video. Jadi kelompok auditori ini silakan untuk membuat kesimpulan, berdiskusi membuat kesimpulan terkait video yang kita tonton tadi. Ini LKPD-nya. Selanjutnya untuk kelompok kedua itu ada kelompok kinestetik. Nah, di papan bawah ini karena sudah Ibu tuliskan contoh perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna yang sudah kita pelajari tadi. Jadi di sini Ibu ada kartu. Silakan untuk kelompok 2 berdiskusi mana kartu yang cocok untuk masing-masing poin yang ada di papan berarti silakan maju ya. Ibu kasih waktu kalian 2 menit. Anak-anak, Ibu kasih waktu anak-anak selama 2 menit untuk berdiskusi. Sudah nak? Sudah Ibu. Oh sudah. Baik silakan. Yang kelompok 1 nak maju untuk presentasi terkait video pembelajaran kita. Baiklah Ibu dan teman-teman semuanya, saya dari kelompok 1, kelompok auditori akan menyimpulkan hasil bersama ataupun diskusi kelompok kami, yaitu kesimpulan dari video dan adalah Alfa belajar bersungguh-sungguh ketika mendapatkan nilai jelek. Alfa memilih untuk belajar dari kecil agar nantinya ketika Alfa sudah tua tidak lagi merasakan ataupun menanggung kebodohan. Sikap Alfa ini mencerminkan Asmaul Husna Al-Alim, yaitu Maha Mengetahui. Iya, benar sekali. Silakan nak duduk kembali. Ibu, ya bahwasanya dari video tadi itu tentang contoh perilaku belajar bersungguh-sungguh yang berkaitan dengan Asmaul Husna, yaitu Al-Alim. Selanjutnya untuk kelompok 2 silakan maju nak. Silakan untuk mencocokkan gambar terkait perilaku yang ada di papan bawah. Silakan. Yang pertama itu ada rajin belajar. Ya, rajin belajar itu cocok dengan Asmaul Husna yang yaitu Al-Alim. Ya, karena Al-Alim itu Maha Mengetahui. Jadi Allah itu mengetahui kalau ketika kita sedang mengerjakan tugas atau rajin belajar. Ya. Yang kedua, ya. Yang kedua itu berpikir sebelum bertindak. Itu sesuai dengan Asmaul Husna yaitu As-Sami, yaitu
poinnya. Poin yang ketiga. Poin ketiga itu asalnya, yaitu maha mendengar. Maka kita harus mendengarkan nasihat orang tua kita. Karena Allah maha mendengar. Maha mendengar. Ya. Terus yang terakhir itu menjaga perilaku dimanapun, yaitu sesuai dengan al-basir, maha melihat. Ya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Bapak. Jadi anak-anak terkait materi kita tentang Al-Husna, yaitu nama-nama Allah yang baik dan indah yang harus kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak di sini semua sudah paham, nak? Sudah, Bu. Baik. Di sini kita Ibu akan menyimpulkan materi kita, yaitu bahwa pembelajaran tentang Asmaul Al-Husna ini khususnya Al-Alim, Al-Kabir, As-Sami dan juga Al-Basir itu memberikan pemahaman bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat maha mengetahui, maha teliti, maha mendengar dan maha melihat segala sesuatu. Jadi pemahaman ini menumbuhkan kesadaran ada kita bahwa setiap ucapan dan perbuatan kita manusia selalu berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi anak-anak, mungkin pembelajaran kita untuk hari ini tentang meneladani nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup sudah selesai. Silakan nanti papan tulisnya untuk dihapus. Selanjutnya untuk tugas minggu depan, anak-anak membuat poster tentang meneladani nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi pilih salah satu dari keempat Asmaul Husna tersebut, berikan gambar sederhana, kemudian cantumkan nama dan kelas, kumpulkan pada pekan yang akan datang. Ya, Bu. Ya. Sebelum kita menutup pembelajaran, marilah kita sama-sama membaca doa yang akan dipimpin anak ibu yang bernama Kurnia. Silakan. Baiklah teman-teman, Ibu mengakhiri kegiatan pembelajaran akidah pada hari ini. Sebaiknya dengan doa di dalam hati, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, Ibu akan menutup pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan itu ilmunya bermanfaat bagi anak-anak semua dan kita semua mendapatkan pelajaran bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada salah dan kurangnya, Ibu mohon maaf kepada Allah. Kita sama-sama mohon ampun. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu duluan ya nak. Pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itulah video pembelajaran dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.